Saudara sekalian, untuk Persija dan Persib saya sudah secara terbuka menyampaikan saya sungguh berharap diadakan di Jakarta, tetapi dengan reasoning dan alasan yang saya bisa terima sebagai gubernur, tentunya saya memberikan apa yang sudah diputuskan oleh institusi yang memang berwenang untuk mengadakan itu. Dan mengenai apa yang disupport oleh pemerintah DKI Jakarta, karena bagaimanapun Persija itu kan sebenarnya independen, tetapi mewakili representasi Jakarta. Tentunya kami untuk urusan itu nggak perlu disampaikan keluar apa yang akan disupport oleh Jakarta kepada Persija. Karena bagaimanapun saya terutama sebagai penggemar olahraga, dan saya menjadi penggemar Persija itu bukan karena saya menjadi gubernur. Jejak digital saya bahkan dari tahun 2011 pun saya adalah pendukung Persija. Boleh dibuka. Ya, pemirsa, militer Iran mencegat sebuah drone di langit Selat Hormuz pada malam hari. Drone tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Selat Hormuz. Usai tertembak, drone tersebut hancur dan terbakar di langit. Meskipun gencatan senjata masih berlangsung, namun Selat Hormuz masih panas akibat blokade yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat. Pihak Iran belum mengetahui pemilik drone yang memasuki wilayah Selat Hormuz. Ya, pemirsa, sementara itu sejumlah warga menemukan puing-puing drone yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Terlihat drone yang jatuh dievakuasi oleh warga hancur berkeping-keping. Hingga saat ini belum ada keterangan terkait pemilik drone tersebut yang ingin menembus blokade Selat Hormuz. Pemirsa, meski terus di bawah ancaman Amerika Serikat, Iran tetap membatasi kapal-kapal yang masuk dan juga keluar Selat Hormuz. Ya, salah satunya adalah kapal yang melintas wajib mendaftar secara online. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Iran terus membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Sejumlah syarat baru pun dikeluarkan oleh pemerintahan Iran melalui Persian Gulf Straits Authority. Beberapa syarat diantaranya adalah kapal yang akan melintas wajib mendaftar secara online. Nantinya kapal ini akan mendapatkan email resmi dari Iran. Izin melintas hanya diberikan kepada kapal yang patuh atas seluruh poin dalam email tersebut. Iran juga menetapkan Selat Hormuz hanya terbuka untuk kapal dagang. Kapal militer dan kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya tidak boleh melintas. Iran juga mengatur wilayah perairan yang bisa dilintasi dengan pengawasan ketat di bawah militer Iran. Pembatasan ini semakin membuat kondisi di sekitar Selat Hormuz memanas. Ya, pemirsa, Amerika Serikat hentikan operasi Epic Fury ke Iran.
Ya, selain itu Amerika juga menghentikan sementara operasi Project Freedom atau pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Selain akhiri operasi Epic Fury, Amerika Serikat juga hentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom di Selat Hormuz. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Pemirsa, kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush terlihat melintasi Laut Arab di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ya, kehadiran kapal ini diklaim untuk memperkuat blokade laut terhadap Iran sekaligus mengamankan jalur pelayaran internasional. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi kapal induk USS George H.W. Bush saat ini berada di Laut Arab. Bahkan kapal perang ini membawa lebih dari 60 pesawat tempur. Pengerahan dilakukan untuk mendukung blokade laut terhadap Iran yang mencakup wilayah Teluk, Oman, hingga Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital terkait dengan perdagangan energi dunia. Amerika Serikat pun menyebut operasi ini sebagai upaya untuk menjaga kebebasan navigasi. Ya, pemirsa, Hizbullah kembali merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis terkait dengan rekaman drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan dan drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Kozha, Lebanon Selatan. Target serangan tersebut adalah sebuah tank Merkava milik pasukan Israel. Ya, pemirsa, dalam rekaman lainnya, drone Hizbullah juga menargetkan sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Peristiwa tersebut diklaim Hizbullah terjadi pada 1 Mei 2026 pekan lalu. 3 orang pasukan Zionis Israel diduga tewas akibat serangan drone pejuang Hizbullah. Pemirsa, pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah merilis video serangan roket ke pasukan Zionis Israel di Al-Bayada. Serangan ini terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah meskipun gencatan senjata masih berlangsung. Roket-roket yang diluncurkan oleh pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi.